channel yang aku subscribe, yang aku tontonin itu channel tentang memancing, channel kuda lumping, channel dangdut, channel wah pokoknya macam-macam lah, pokoknya sampai 10 itu yang memang benar-benar amanah teman-teman. Saya mulai berpikir bahwasanya cara ini maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku Zaza Entertainment. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya mau membahas tentang cara yang tidak efektif untuk menambah subscriber untuk YouTuber pemula. Oke, simak video saya sampai habis, jangan di skip karena di dalam setiap menit ada informasi yang teman-teman butuhkan. Oke, yuk langsung saja. Oke teman-teman, yang pertama, cara yang tidak efektif untuk menambah subscriber untuk YouTuber pemula adalah yang pertama, melakukan sub for sub ya. Jadi mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi dengan yang namanya sub for sub ya, karena sudah sangat familiar sekali sejak dulu, bahkan sampai sekarang itu masih ada sub for sub, saling support seperti itu. Jadi sub for sub itu adalah saya mensubscribe channel milik orang lain pun juga mensubscribe channel saya, dan itu gandengannya biasanya sama nonton video. Sub for sub, subscribe sama nonton video itu pasti gandengannya, karena jujur saja saya pernah melakukan hal seperti ini. Dulu saya itu bikin konten gaming ya, jadi konten gaming. Karena yang namanya pemula ya teman-teman, pemula itu nggak tahu, jadi aku dulu tuh bikin konten gaming. Nah setelah itu saya gabung di grup-grup ya teman-teman, gabung di grup. Bahwasanya di situ ada komen-komen yang menarik sekali bagi saya waktu itu ya, komen-komen yang menarik, sub, saling support, saling tonton video, dan aku lihat jumlah grupnya itu sangat banyak sekali. Gak berpikir panjang, gak berpikir dua kali, bahwasanya saya langsung oke. Jadi saya waktu bikin video, selesai bikin video, saya upload, habis itu aku share di grup-grup itu. Kalau nggak salah itu 3 grup ya teman-teman, 3 grup aku share semua tentang grup-grup seperti itu dulu ya teman-teman, masih nggak tahu apa. Waktu itu banyak yang ngepost juga, yang komen juga, saling support seperti itu, sub saling support. Ya saya iyain aja bahwasanya Anda dulu katanya. Aku yang subscribe, aku yang nonton berapa menit. Waktu itu aku menonton 5 menitan, ya 5 menitan. Aku tonton, aku subscribe. Kalau nggak salah itu sampai aku ngumpulin 10 orang. Ya 10 akun channel yang bahasanya itu amanah. Nah itu bertahan, kalau nggak salah itu selama 1 bulan ya, amanah seperti itu. Dulu namanya amanah, sekarang nggak tahu. Nah setelah itu efeknya ya waktu awal-awal ya teman-teman, ya saya suka, karena sukanya apa, subscribe jelas nambah ya, subscribe nambah, terus jam tayang juga nambah, artinya kan video kita kelihatan rame dan jam tayang juga nambah, kita seneng, jujur saja saya seneng. Nah setelah itu berjalan selama 1 bulan. Setelah itu saya ya namanya pemula ya, ingin belajar, saya lihat-lihat video-video dari YouTube dan belajar di video-video tutorial. Ternyata sub for sub itu nggak berfungsi ya teman-teman, nggak berfungsi. Karena gini, YouTube itu kan mempromosikan akun kita, channel kita, video kita ke semua orang yang satu tema aja seperti itu. Contoh teman-teman, channel saya ini, video saya ini adalah video yang membahas tentang tutorial YouTube ya, tutorial YouTube. Nah kalau video saya tentang tutorial YouTube, apakah mungkin video tentang memancing, video gaming, sepak bola itu akan nonton channel saya? Itu rasa-rasanya adalah hal yang nggak mungkin teman-teman.
Itu nggak mungkin ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, channel-channel yang tadi yang aku sub for sub itu ya, channel-channel yang aku sub for sub, aku tontonin videonya sampai bermenit-menit ya, sampai lama sekali. Itu channel-channel orang-orang itu nggak ada satupun yang satu tema dengan channel milik saya. Waktu itu channel saya kan game ya, waktu itu aku main game. Channel yang aku subscribe, yang aku tontonin itu channel tentang memancing, channel kuda lumping, channel dangdut, channel wah pokoknya macam-macam lah, pokoknya sampai 10 itu yang memang benar-benar amanah teman-teman. Terus saya berpikir, loh, padahal YouTube mempromosikan channel kita sesuai dengan tema kita, dan ini yang saya amanahkan ini tadi nggak sama sekali. Terus saya berpikir, apakah bisa berkembang channel saya seperti itu? Nah, dari situ saya mulai berpikir bahwasanya cara ini maaf ya, cara ini cara yang nggak berguna sama sekali, karena kita hanya berkutat sama subscriber dan juga jam tayang, tanpa kita memperhatikan konten, tanpa kita memperhatikan bagaimana sih kita caranya membuat konten yang bagus, menarik dan disukai oleh penonton, dan agar video kita nanti bisa direkomendasikan oleh YouTube ke orang-orang yang seide dengan kita. Saya nggak berpikir seperti itu. Setelah saya selama 1 bulan lebih itu saya mulai berpikir, dan bahwasanya cara ini kan nggak berguna ya teman-teman. Sejak itu channel aku maksudnya cara sub for sub itu saya benar-benar saya tinggalkan. Saya nggak mau lagi dengan namanya yang sub for sub, karena memang nggak ada gunanya, dan juga nggak bikin channel kita rame, menonton kita bertambah, enggak, karena yang nonton cuma itu saja, dan subscribe pun nggak nambah, karena yang amanah cuma 10 itu kan, yang mana banget, yang nambah cuma jam tayang. Saya berhenti dari situ, berhenti. Itu efek yang pertama teman-teman, itu efek yang pertama. Jadi kenapa saya bilang nggak berguna, karena saya pernah melakukan, dan hal itu tidak membantu kita sama sekali untuk membuat channel kita besar, mengembangkan channel, nggak membantu sama sekali. Bahkan malah bisa terkena pelanggaran teman-teman, karena menurut YouTube tindakan sub for sub adalah tindakan yang ilegal. Karena kita bisa lihat ya di peraturan YouTube, teman-teman kalau melakukan sub for sub bisa mendapatkan invalid traffic ya. Ini sedikit saya bacakan ya. Traffic tidak valid di video Anda. Traffic tidak valid adalah aktivitas apapun di channel Anda yang tidak berasal dari pengguna sebenarnya atau pengguna dengan minat yang tulus. Aktivitas tersebut dapat mencakup tindakan penipuan, cara tidak sah, atau bahkan tidak sengaja untuk meningkatkan pendapatan iklan dari video. Jadi di sini kita bisa simpulkan teman-teman ya. Di sini bisa mencakup tindakan penipuan, berarti kan termasuk ilegal kan? Sub for sub itu legal, cara tidak sah ilegal, bahkan tidak sengaja untuk meningkatkan pendapatan iklan dari video. Ini kan tindakan ilegal semua. Jadi mending sub for sub itu ditinggalkan kalau menurut saya ya. Kalau teman-teman mau lanjut sub for sub ya monggo, itu terserah teman-teman semua, tapi yang penting saya menyarankan lebih baik ditinggalkan saja sub for sub. Lebih baik daripada sub for sub kita memikirkan konten apa yang mau kita bikin sesuai tema video kita, dan kita memikirkan konten yang bagus, karena biar bagaimanapun konten adalah raja teman-teman. Ketika kita memiliki konten yang bagus, ya contoh sajalah seperti kita sudah tahu ya Mr. Beast ya. Mr. Beast itu memiliki ratusan juta subscriber, kontennya pasti bagus-bagus. Kita lihat di channel besar, mereka nggak ada yang sub for sub. Mereka semua memikirkan konten is king ya, konten adalah raja. Biar bagaimanapun konten itu kalau bagus, menarik dan berkualitas, itu
saya yakinkan pada teman-teman pasti penontonnya banyak. Iya, tapi kalau kontennya nggak berkualitas, isinya nggak bermutu, narasinya nggak bermutu, terutama di isi videonya nggak bermutu, ya jangan harap banyak penonton, karena di YouTube sendiri pun jelas diperiksa teman-teman, mau merekomendasikan itu diperiksa, mulai dari segi thumbnail, isi video itu sudah alat-alat YouTube itu sudah canggih sekali. Jadi lebih baik daripada sub for sub, mending teman-teman memikirkan konten yang bagus dan berkualitas dan menarik, supaya penonton berkunjung ke channel kita. Jadi seperti itu, dan YouTube pun pasti akan merekomendasikan konten kita yang bagus dan berkualitas, itu pasti itu. Terus yang nomor 2, cara yang tidak efektif untuk menambah subscriber YouTube bagi pemula adalah nonton video sendiri. Jadi tindakan ini juga menurut saya juga nggak berguna sama sekali teman-teman, karena YouTube itu sistemnya sudah canggih sekali. Teman-teman percuma nonton dengan HP lain, HP siapa, tetap ketahuan, karena apa? Mungkin kalau sekali 2 kali nggak apa, tapi kalau terus menerus sampai 100 kali, mungkin teman-teman juga bisa kena pelanggaran, bahkan akun teman-teman bisa kena invalid traffic juga, seperti itu. Karena gini teman-teman, sistem YouTube itu kenapa saya katakan tahu, yang dilihat dari IP ya, IP address-nya, IP address Wifi seperti ini ya. Jadi teman-teman percuma meskipun nonton sendiri, lihat VPN itu percuma, karena YouTube itu pasti tahu, dan itu juga bisa menyebabkan invalid traffic. Jadi seperti itu, karena itu juga bisa dianggap sebagai sebuah pelanggaran teman-teman, karena YouTube itu maunya yang konten yang menarik, berkualitas, dan dipromosikan oleh YouTube itu sendiri ke banyak orang, dan nanti diharapkan orang-orang itu semua nanti datang ke channel teman-teman dengan rame-rame, seperti itu. Tapi itu kembali kepada teman-teman semua. Kalau memang teman-teman semua ingin nonton video sendiri, kalau untuk sekedar mengecek video saya bagus atau tidak, itu mungkin nggak apa-apa ya, 1 kali 2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau terus menerus 10 sampai 20 kali, niatnya tujuannya untuk menambah jam tayang, itu saya rasa masuk ke dalam sebuah pelanggaran YouTube teman-teman. Jadi saran saya mending tidak usah nonton video sendiri, tidak usah, lebih baik kita fokus di konten saja. Oke. Yang ketiga, cara yang tidak efektif untuk menambah subscriber YouTube bagi pemula adalah menulis tag di deskripsi video. Jadi mungkin beberapa tahun lalu mungkin cara ini masih efektif, karena dulu itu aturannya nggak sama dengan sekarang. Sekarang agak sedikit unik, agak diubah-ubah lagi sama YouTube ya, algoritmanya. Menulis tag di deskripsi video itu saya rasa sekarang sudah nggak efektif lagi. Bahkan kalau menurut saya itu bisa menimbulkan pelanggaran ya. Kalau menurut saya pelanggaran di YouTube, karena itu bukan cara yang efektif. Karena menulis tag itu sudah ada tempatnya sendiri, yaitu di itu YouTube Studio. Ketika kita sudah upload video, kita kan masuk di YouTube Studio kan, itu ada tempatnya tag tersendiri ya. Jadi lebih baik teman-teman menulis tag itu jangan di deskripsi, tapi memang di tempatnya ya, di tempat tag tersendiri. Jadi biar lebih efektif teman-teman. Jadi seperti itu. Oke teman-teman semua, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Jadi yang pertama, melakukan sub for sub itu jangan, nonton video sendiri itu jangan, dan menulis tag di deskripsi itu juga tidak perlu, karena ya memang tidak efektif. Lebih baik teman-teman perbaiki isi konten, buatlah konten yang bagus, menarik, dan kalau bisa disukai banyak penonton, dan kita berharap semua bahwasanya video kita bisa direkomendasikan oleh pihak YouTube itu sendiri. Ingat, konten adalah raja, konten is king, konten adalah raja. Jika teman-teman memiliki konten yang bagus, kualitas yang bagus, menarik, pasti sama YouTube akan direkomendasikan ke penonton. Oke, saya kira ini
selesai sampai di sini. Semoga video saya bermanfaat. Kalau bermanfaat, silakan teman-teman dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.